Ada dua pendapat yang berbeda. Iya. Semuanya. Apa ini yang harus pergi ke sana? Maaf Kanjeng Ratu. Apakah manusia serakah itu? Dia benar-benar serakah, tidak memperdulikan keluarganya. Bagaimana dengan keluarganya? Dia adalah penyembah pesugihan, jadi layak untuk mendapatkan ini. Penyembah pesugihan memang, iya misal hanya mengejar harta kan dia kan? Iya. Iya. Mungkin ini juga hukumannya. Iya misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Malam hari ini Mr. X seperti biasa ya teman-teman ya. Di sini Mr. X itu kenapa datang ke sini, karena saya dapat panggilan dari Raden. Bukan Raden Kian Santang atau siapa, namun ini Raden Rahmat yang datang ya teman-teman ya. Namun tak luput, setiap saya pergi saya selalu membawa peta ya. Ini peta yang satu teman-teman ya, peta yang satu. Jadi yang satunya itu belum balik. Jadi ini peta yang ini selalu saya bawa teman-teman ya. Ini peta selalu saya bawa. Ini peta yang lebih rumit lagi, saya jelaskan. Ini lebih besar lagi, kayak diperbesar sebenarnya teman-teman. Cuman fokusnya itu di area tengah, yaitu seperti negara-negara Arab, Timur Tengah, dan Eropa. Kalau yang melingkar yang di bawah itu adalah fokus menyeluruh, cuman ini diperbesarnya, mode perbesarnya. Jadi saya nggak bisa meninggalkan ini karena pernah saya tinggalkan di rumah. Itu keluarga saya itu terancam, jadi saya selalu membawanya. Terancamnya ada orang asing ya, orang asing. Dari menurut saya itu beberapa kali orang yang datang itu bukan dari golongan manusia, namun mereka itu menyamar sebagai golongan manusia untuk mendapatkan peta ini. Jadi peta ini selalu saya bawa sekarang karena saya takut yang masuk itu, kan mereka nggak bisa masuk kayak makhluk-makhluk halus. Kalau ke rumah saya kan nggak bisa masuk lewat, selain lewat pintu, karena semuanya itu sudah saya pagari, hanya lewat pintu. Jadi kalau mereka itu bisa masuk ke dalam rumah, terus masuk ke pintu lagi. Jadi setiap pintu itu ada tahapan di rumah saya. Jadi saya misalkan orang masuk pintu ruang tamu, terus masuk pintu ini, itu ada tahapannya. Jadi mereka itu kayak bertanya meminta peta, terus ada yang bawa uang 1 miliar meminta peta ini. Namun alhamdulillah dari orang rumah saya itu tidak pernah mengizinkan untuk melihat peta ini, dan saya pun tidak pernah mengizinkan orang rumah saya untuk menyentuh peta ini selain saya sendiri gitu teman-teman. Jadi makanya untuk keamanan setiap saya pergi ya saya bawa. Jadi kalau saya tidak di rumah berarti ini tidak di rumah, seperti itu teman-teman. Jadi ini masih saya jaga, kerahasiaannya masih saya jaga. Dan peta yang ini bisa kita fotokopi, namun titiknya itu tidak bisa di fotokopi karena titiknya itu hanya bisa dilihat langsung oleh ini. Bahkan di kamera pun nggak kelihatan titiknya, tapi di mata asli di peta ini kita bisa melihat titiknya. Seperti itu teman-teman. Oh iya teman-teman, ini berhubung saya mau bertemu Raden Rahmat, jadi Raden Rahmat berkata kalau saya itu tidak diizinkan untuk menyimpan pemberian dari sang leluhur ya. Ini jadi saya nggak boleh menyimpan ini karena Raden Rahmat tidak menginginkan usia saya itu melampaui apa yang ditakdirkan ya, apa yang ditakdirkan. Jadi memang ini harus saya lepas ya teman-teman ya, harus saya lepas. Memang saya nggak mau menyalahi takdir,
karena resikonya itu sangat besar teman-teman ya. Saya baru tahu Raden Rahmat itu menjumpai saya, dan saya itu baru tahu kalau setiap orang yang menggunakan ataupun melampaui batasannya itu akan mendapatkan balasan yang lebih mengerikan ya. Kayak nangguzubillah min dzalik ya. Kemarin itu waktu saya menggunakan gelang kehidupan ini kepada orang yang kritis ya, masuk di ICU, yaitu sudah pulih, namun sayang sekali orang yang pulih itu ternyata dia itu kelakuannya kurang baik lah menurut saya teman-teman. Jadi kalau mungkin dia hidup waktu itu mati, mungkin saya nggak menginginkan sebenarnya teman-teman ya. Mungkin batasannya memang seperti itu. Kalau memang dia itu harus mati, ya harus kayak gitu loh teman-teman. Tidak usah dipertahankan. Namun memang kalau dia harus hidup lagi, ya udah. Tapi sayangnya yang kemarin saya tolong itu bukan dari golongan yang baik. Ya saya pikir keluarganya kan menangis-nangis, terus saya dimintai, oke, dipinjemin, saya pinjemin sampai tanda tangan, saya minta KTP sama ada perjanjian tertulis ya, sesuatu yang ditinggal juga sampai barang ini kembali. Dan dia sadar sekarang sudah pulih bahkan, namun kelakuannya itu yang dulu nggak dirubah gitu. Udah dapat kesempatan kedua nggak dirubah. Jadi itu yang harus dipertanggungjawabkan teman-teman. Kalau mungkin dia itu dulunya orang yang seperti ini, saya nggak usah menyebut lah ya ciri-ciri orang seperti apa gitu. Pasti kalian sudah tahu sendiri kan, orangnya itu seperti ini. Namun setelah hidup kembali sadar, dia menjadi orang yang lebih beriman, bertakwa, itu malah justru lebih bagus ya. Entah itu agamanya apa, yang jelas merubah dirinya itu lebih baik. Nggak apa-apa, fine. Tapi kalau dia itu tetap menjadi watak yang seperti itu, dia merasa dirinya itu gampang, nanti kalau saya ini lagi saya pinjam dari masyarakat, nah itu saya nggak boleh menyimpan, harus saya lepas. Itu yang terjadi ya. Jadi Raden Rahmat berkata, kalau kamu harus bawa ini ke tempat ini, nanti kamu akan berjumpa dengan seorang, dia akan mengurangi ini atau meminta ini. Jadi saya bawa ya, saya nggak mau menyimpan ini, saya bawa, kalau bisa saya berikan semuanya. Nah arahnya itu ke sini Mas Ebi. Kalau dilihat itu horor sekali ya. Itu jalan aja Mas Ebi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah. Saya nggak tahu ya teman-teman ya, yang meminta yang harus saya berikan ini, mungkinkah saya akan menemui manusia di sini atau tidak, saya belum tahu teman-teman. Ini wallahu alam ya, semua ini hanya Allah yang tahu ya teman-teman ya. Ternyata memiliki barang-barang seperti ini, menurut saya itu merupakan sesuatu yang penuh resiko ya, harus dipertanggungjawabkan juga. Aku melihatnya Mas Evi. Mas Evi melihatnya seperti seorang pertapa. Astagfirullah. Dua kepribadian Mas Evi.
Iya, dia itu setengah manusia setengah dewa Mas Edi. Setengahnya adalah manusia biasa, setengah badannya adalah dewa. Inginkah ini Mas Edi? Dia lagi bertapa teman-teman. Saya takut mengganggu. Assalamualaikum. Gak ada jawaban Mas Edi. Atau mungkin bukan dia ya. Kita tinggalkan saja, gimana Mas Edi? Iya Mas Edi. Dia nggak menjawab salam kita. Ada urusan yang lebih penting soalnya. Kita harus menyampaikan ini. Engkau berbicara dengan saya. Kenapa waktu saya samperin kau dan saya beri salam, kau tidak mau berkata? Karena salamku bukan seperti itu. Maaf, kalau boleh tahu, siapakah di sana? Siapa dirimu? Aku adalah Tantra. Tantra Mas Evi? Tantra. Saya nggak pernah mendengarnya Mas Evi. Apa itu tantra? Tantra adalah spiritual yang terbentuk di masa lampau. Spiritual kuno sebelum adanya umat muslim. Tantra sudah ada di sini. Akulah Tantra. Oh, bentar. Bahasa tantra. Bukannya bahasa Sanskerta. Halo Google. Apa yang dimaksud tantra? Adalah sebuah tradisi spiritual dan filsafat yang berasal dari India, yang menekankan pada integrasi pikiran, tubuh, dan jiwa untuk mencapai pencerahan. Tantra melibatkan berbagai praktik ritual, meditasi, dan teknik yoga yang dirancang untuk menggerakkan energi vital dalam tubuh dan memperluas kesadaran. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Tantra. 1. Asal-usul. Tantra memiliki akar yang dalam tradisi Hindu dan
dan telah ada sejak lebih dari 5.000 tahun lalu. Astagfirullah. 2. Prinsip dasar. Tantra menekankan pada pemahaman bahwa alam semesta dan diri kita sendiri adalah manifestasi dari energi ilahi yang tak terpisahkan. 3. Praktik. Tantra melibatkan berbagai praktik, termasuk ritual, meditasi, yoga, dan refleksi diri, yang bertujuan untuk menyelaraskan diri dengan energi ilahi dan Empat, tujuan utama tantra adalah untuk meningkatkan kesadaran, memperluas pengalaman, dan mencapai keadaan pencerahan. Oh, jadi seperti itu. Jadi engkau adalah manusia yang sudah menguasai ilmu tantra ataupun ajaran tantra. Makanya dirimu sudah setengah dewa dan separuhnya adalah manusia. Astagfirullah. Maafkan saya kalau saya tidak mengerti tentang itu. Karena ini adalah 5.000 tahun yang lalu. Sedangkan kami, manusia, apalagi saya, yang baru 34 tahun seperti ini. Apakah engkau manusia yang pertama kali menerima ajaran tantra langsung dari dewa? Mas Devi, di kamera terlihat jelas nggak? Tubuhnya itu setengah dewa setengah ini. Jadi setengahnya itu pucat seperti kayak dalam ini itu di apa itu namanya, jiwa kayak gitu loh Mas Devi. Setengahnya lagi manusia biasa. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah engkau bersemedi di sini? Apakah engkau yang harus dipertemukan denganku? Ya, aku yang bertemu denganmu hari ini. Dan aku sebenarnya tidak ada di sini. Aku datang ke sini karena aku harus meminta sesuatu darimu yang kau genggam. Itu merupakan bagian dariku dan aku membutuhkannya itu. Baik, akan aku berikan ini. Tidak, janganlah mendekat. Jika dirimu mendekat dan menyentuh diriku, maka diri kita bersatu. Maka dari itu, tidak ada manusia yang boleh menyentuhku. Baiklah, aku tidak akan menyentuhmu. Jadi aku akan siap memberikan ini padamu. Tidak perlu, biarkan aku saja yang mengambilnya. Dan yang aku butuhkan hanyalah satu. Baik, silahkan.
terbang satu teman-teman, menyala. Oh, saya paham sekarang. Jadi manusia itu yang ada di dalam dirimu adalah manusia yang mengajari tantra. Namun dia itu menyerahkan dirinya, dan namun jiwa manusianya masih ada. Oleh sebab itu engkau hanya bisa menguasai garis tengah tubuhnya.